Dan yakinkanlah kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kembali Kau boleh memperdengarkan suara-Mu kepada kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi biarlah Roh-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya dari tadi duduk di depan itu rasanya nggak nyaman, karena biasanya saya kalau datang ke sini itu duduknya kalau nggak di tengah, di belakang gitu ya. Saya kecil, lahir dan besar secara rohani di tempat ini. Jadi pada waktu tadi Papi minta duduk di depan itu canggung rasanya gitu ya. Saya merasa saya pulang ke rumah, karena ya di tempat inilah Tuhan membina saya, membimbing saya sampai akhirnya seperti saat ini. Mungkin tidak banyak dari Bapak Ibu yang masih mengingat saya, karena mungkin sudah 20 tahun lebih ya, 20 tahun lebih Tuhan mengizinkan saya berkarya di tempat lain. Ya, mungkin untuk yang baru melihat, nama saya Yatmini, mungkin sebagian akhirnya diingatkan. Saya itu adik kandungnya Ibu Tati. Ya, sekitar tahun 98 Tuhan izinkan saya merantau ke Batam. Dan setelah itu Tuhan memberikan banyak kesempatan untuk akhirnya Tuhan mempercayakan pelayanan kepada saya. Tapi saya bersyukur kalau saya boleh ada seperti sekarang. Saya tahu karena itu peranan dari orang-orang tua saya di tempat ini, yang dari saya kecil, dari saya masih usia belasan, memberikan kesempatan saya untuk melayani sekolah minggu, melayani di remaja, bahkan sampai menjadi pengurus di pemuda, dan akhirnya Tuhan izinkan untuk belajar lagi di tempat lain. Kenapa kalau memang di Malang nggak beribadah di sini gitu ya? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saya merantau ke Batam, Tuhan izinkan bertemu dengan pasangan hidup di sana, kami menikah dan kami melayani di sana. Setelah itu Tuhan punya panggilan khusus untuk kami. Akhirnya dalam kondisi saya sudah berkeluarga dan punya anak, Tuhan izinkan saya studi Alkitab di I3. Ya, setelah studi Alkitab, nah karena kita hamba Tuhan kasih kesempatan saya melayani di beberapa tempat. Dan setelah tahun 2017 saya kembali ke 2013 saya menetap di Malang. Tapi Tuhan percayakan satu pelayanan kepada kami. Jadi kami ada merintis pelayanan misi di Malang, walaupun tidak terlalu banyak aktivitas yang kami lakukan. Jadi sampai saat ini saya bersama dengan tim, ada sekitar 10 orang, kami membina mahasiswa yang berasal dari Sumba, ya, mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Sumba yang banyak berdomisili di Landung Sari, Teluk-Mas, ya, kurang lebih sekitar 150 orang. Dan kami juga Tuhan percayakan bekerja bersama-sama dengan hamba Tuhan muda untuk memutus mereka ke beberapa daerah di Indonesia untuk menjangkau suku-suku yang masih belum mengenal Tuhan. Jadi minta maaf kalau katanya orang lahir di sini tapi kok gak pernah muncul gitu ya. Tuhan mempercayakan hal lain untuk saya kerjakan. Selain itu saya juga saat ini sedang mengajar di sekolah teologi di Surabaya dan membantu juga mengajar di I3. Jadi memang terlalu banyak yang dikerjakan gitu ya. Tapi saya bersyukur, terima kasih Papi untuk memberikan kesempatan sehingga saat ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Saya memberi tema khotbah pada pagi hari ini adalah toleransi versus korupsi. Kita akan baca Wahyu 2 ayat
18 sampai dengan ayat yang ke-29. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang dari kota Tiatira ini. Di antara sekian 7 jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu, kota Tiatira ini termasuk kota yang kecil ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya, dibandingkan dengan Efesus, dengan Smyrna maupun Pergamus. Dia kota yang kecil gitu ya. Nah, kota Tiatira ini disebut juga sebagai bempernya Pergamus. Kenapa disebut sebagai bempernya Pergamus? Karena letak kota Tiatira itu di depan dari kota Pergamus, jadi kayak gerbangnya. Jadi kalau mau masuk ke Pergamus, dia harus melewati Tiatira. Nah, sehingga kenapa Pergamus itu begitu istimewa? Karena Pergamus itu ibu kota Asia waktu itu. Jadi kalau ada musuh yang akan menyerang ibu kota ini, mereka harus menyerang dulu Tiatira yang kecil ini, dan pasti kalah sih sebenarnya. Tapi Pergamus akan memiliki waktu untuk mempersiapkan diri, sehingga pada waktu musuh ini menyerang atau berperang di Tiatira, Pergamus akan mempersiapkan diri dan mereka bisa mengalami kemenangan. Nah, itu makanya kenapa Pergamus itu disebut Tiatira disebut bempernya Pergamus. Dan sebenarnya di Tiatira ini bukanlah pusat keagamaan kafir. Jadi dia tidak ada tempat-tempat penyembahan berhala yang besar-besar seperti di Efesus maupun di Pergamus. Kalau di Efesus terkenal dengan kuil Putri Diana, tapi kalau di Pergamus di situ begitu banyak kuil-kuil, bahkan ada kuil kaisar, di mana orang harus datang menyembah dan mengakui bahwa kaisar itu Tuhan. Banyak sekali. Tapi Tiatira tidak. Dia tidak ada kuil-kuil yang menjadi pusat orang untuk datang berbondong-bondong menyembah kepada patung-patung, tidak. Akan tetapi kota Tiatira ini adalah kota perdagangan. Jadi karena dia kota perdagangan, kota pusat ekonomi, makanya di sana itu banyak sekali terdapat serikat-serikat buruh gitu ya. Jadi perkumpulan-perkumpulan buruh yang terbentuk karena memang di situ adalah kota perdagangan. Dan satu kebiasaan dari serikat-serikat buruh ini adalah pada waktu mereka mengalami keuntungan yang besar, pada waktu mereka mengalami keberhasilan di dalam usahanya, serikat buruh ini mereka selalu mengadakan pesta
memberikan persembahan kepada berhala, dan semua makanan yang mereka siapkan itu dipersembahkan kepada berhala, lalu mereka makan rame-rame, bahkan sampai terjadi free sex di dalam pesta yang mereka lakukan. Itu sudah sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan. Jadi kalau mereka bersukacita karena mengalami keberhasilan usaha atau beruntung di dalam usahanya, maka itu yang akan mereka lakukan. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen yang ada di sana? Itulah pergumulan mereka. Mereka tidak diperhadapkan kepada penyembahan berhala seperti di Pergamus, bahwa mereka dipaksa untuk menyembah patung, tidak. Tapi mereka diajak kepada satu kebiasaan oleh lingkungan sosial mereka untuk mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu saya ingin berbagi dengan kita pada pagi hari ini, bagaimana kita juga harus hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah masyarakat kita yang pluralis. Semua suku ada, semua agama ada di Indonesia. Bagaimana kita harus hidup? Apakah akan seperti jemaat Tiatira? Kita akan belajar pada pagi hari ini. Nah, tema kita adalah toleransi dan kompromi. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang kata toleransi. Jadi kata toleransi itu berasal dari bahasa Latin yang tolerare, asal katanya tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Jadi ada orang melakukan aktivitas apapun, mereka memiliki prinsip apapun, mereka memiliki keyakinan apapun. Kalau kita bertoleransi, kita tidak mengganggu itu, tapi bukan berarti kita ikut itu. Itu yang disebut dengan toleransi. Juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Jadi kalau kita melihat tetangga kita mungkin yang berbeda agama dengan semua aktivitasnya, atau tetangga kita yang beda budaya dengan semua aktivitas hidupnya, ya kita hargai itu. Tapi bukan berarti kita ikut melakukan apa yang mereka lakukan. Itulah yang disebut toleransi. Dan sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi kalau kita menghormati orang lain, kita toleran dengan orang lain, maka kita tidak akan membuat sebuah kelompok itu merasa didiskriminasikan. Misalnya gitu ya, karena kita ada di lingkungan suku Jawa, mungkin banyak anggota jemaat kita yang Jawa, tiba-tiba adalah mungkin 1-2 orang jemaat dari suku lain. Nah, karena kita toleransi dengan budaya mereka, dengan kebiasaan mereka, maka kita tidak menganggap memang dasar kalau orang Batak itu kayak gitu ngomongnya. Kita tidak mendiskriminasikan seperti itu. Kenapa? Karena kita toleransi. Ya mungkin kalau orang Batak itu nggak marah itu suaranya memang kenceng gitu ya. Nada suaranya memang tinggi ya, karena budaya mereka di sana. Rumahnya itu jauh-jauh di atas gunung. Jadi kalau ngomong sama tetangga itu teriak-teriak, sehingga kemana-mana sampai sekarang pun keturunan mereka itu kalau ngomong suaranya kencang-kencang. Nah, pada waktu kita bisa menerima itu yang disebut toleransi, dan kita tidak mendiskriminasikan. Tapi bukan berarti kita akhirnya ikut teriak-teriak kalau ngomong kan gitu ya. Nah, toleransi terjadi karena adanya keinginan untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan. Jadi, kenapa kita mau bertoleransi dengan orang lain? Karena kita nggak mau berselisih. Kita nggak mau dirugikan, tapi kita juga tidak mau merugikan orang lain. Makanya kita bertoleransi. Nah, hal ini agak sedikit berbeda dengan kompromi. Kalau kompromi itu adalah upaya untuk memperoleh kesepakatan di antara dua pihak yang saling berbeda pendapat atau pihak yang berselisih paham. Jadi
pada waktu ada orang yang berbeda pendapat, mereka saling duduk bersama-sama untuk mereka mengambil sebuah kesepakatan untuk menghindarkan perselisihan. Dan kompromi juga dapat dikatakan sebagai konsep untuk mendapat kesepakatan melalui komunikasi. Jadi kalau misalnya kompromi, wah ini beda, lalu bagaimana supaya ketemu titik temunya? Kita duduk bareng untuk mencari titik temu. Nah, akibatnya ini kita bisa menurunkan standar kita, dan pihak lawan kita atau orang yang berbeda pendapat dengan kita juga menurunkan standarnya sedikit supaya terjadi titik temu. Yang paling gampang itu digambarkan itu seperti pedagang gitu ya. Kalau kita mau beli baju misalnya harganya 500.000, lalu kita pembeli nawar, aduh boleh nggak kalau 450 aja? Pedagangnya bilang, aku nggak bisa mbak, nggak balik modal. Aduh gimana kalau 495? Ah, itu kan turunnya sedikit banget. Jadi gimana kalau 475? Ya sudahlah, deal. Itulah yang disebut dengan kompromi. Jadi menurunkan standar masing-masing untuk bertemu kata sepakat, gitu ya. Nah, hal itu dilakukan agar perbedaan pendapat atau silang pendapat dapat terselesaikan. Nah, kesepakatan baru dalam kompromi adalah kesepakatan yang dianggap paling menguntungkan. Ya, kalau berkompromi itu berarti kedua-duanya diuntungkan. Walaupun standar mereka harus diturunkan, tapi dua-duanya diuntungkan. Mereka yang berupaya dalam membuat kesepakatan dalam kompromi menurunkan idealisme masing-masing sehingga tercapai kompromi, dan kompromi juga dapat dikatakan sebagai jalan tengah. Jadi, Bapak Ibu, bedanya toleransi dan kompromi. Kalau kompromi, kita mengurangi standar kebenaran kita supaya orang lain bisa terima. Jadi ya kalau misalnya orang Kristen itu kan nggak boleh begini, ya bolehlah sedikit-sedikit daripada nanti kita tidak diterima masyarakat. Itu kompromi. Tapi kalau toleransi, bahwa kita tetap berpegang dengan keyakinan kita, berpegang dengan kebenaran-kebenaran kita, berpegang dengan prinsip-prinsip kita, tapi kita tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti kita punya prinsip. Nah, itu toleransi. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi dengan jemaat di Tiatira. Di ayat yang ke-19 di sana dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Nah, maaf saudara-saudara Tuhan, yang pertama kali diterima oleh jemaat Tiatira dalam surat ini adalah mereka mendapatkan pujian dari Tuhan. Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, kasihmu maupun imanmu. Kalau kita tahu ya, ada 3 hal yang terakhir: kasih, pengharapan, iman. Walaupun yang paling utama adalah kasih. Tapi Tuhan katakan, aku tahu kasihmu. Kamu mengasihi aku dan kamu tetap beriman kepadaku. Aku tahu. Dan aku tahu juga pelayananmu dan ketekunanmu. Nah, Bapak Ibu yang saudara Tuhan, berapa banyak orang yang melayani Tuhan, tapi akhirnya tidak bertekun di dalamnya. Pelayanan hanya menjadi sebuah rutinitas. Ya, karena aku dipilih untuk menjadi pengurus, ya aku melayani lah. Tidak. Jemaat Tiatira Tuhan katakan, aku tahu pelayananmu dan aku tahu ketekunanmu. Artinya mereka melakukan pelayanan itu dengan kesungguhan yang dari Tuhan, dan Tuhan hargai itu. Bahkan dikatakan pekerjaanmu yang pertama lebih sedikit dibandingkan yang terakhir. Berarti ada perkembangan. Yang terakhir itu lebih banyak. Berarti ada perkembangan, ada pertumbuhan. Nah, kalau kita ingat pada waktu Tuhan memberikan perumpamaan tentang talenta, ada orang yang dikasih 1, 5, 10, dan orang yang dikasih 1 itu menyimpan sehingga tidak berkembang. Tapi orang yang dikasih 5 dan 10, mereka mengusahakan itu sehingga menjadi 2 kali lipat. Dan Tuhan katakan, hai hambaku yang setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan,
secara jumlah atau kualitas jemaat itu mengalami pertumbuhan tidak dijelaskan. Tapi yang kita tahu bahwa jemaat itu berkembang. Apa yang mereka lakukan itu mengalami perkembangan. Dan Tuhan katakan, aku mengetahui pekerjaan dan Tuhan menghargai itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, Tuhan menghargai itu. Saya ingat dulu ya, waktu masih remaja, papi mami itu selalu katakan, mau nyapu gereja pun, apalagi kami dulu sering doa malam itu ya, kadang-kadang pagi sudah harus lipat tikar, lipat karpet supaya habis itu masih bisa dipakai adik-adik sekolah minggu maupun ibadah minggu. Tapi selalu katakan, sekecil apapun jeripayahmu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti mereka yang menyiapkan hal-hal yang kecil, mungkin menggulung kabel, ya itu hanya pelayanan sepele dibandingkan mereka yang memimpin pujian atau yang berkhotbah. Tidak ada hal yang besar dan kecil di hadapan Tuhan pada waktu Tuhan melihat motivasi kita. Mau khotbah pun kita bagus, kalau motivasi kita adalah supaya orang melihat, ternyata dia sekarang udah pintar khotbah, gak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi sekecil apapun hal yang kita lakukan untuk Tuhan, yakinlah Tuhan akan memperhitungkan itu bagi kita. Mungkin kita sebagian besar sebagai karyawan, pada waktu mungkin bos kita datang lalu kata, bagus sekali pekerjaanmu ya, wah pasti kita bangga gitu ya, pasti kita udah seneng. Mungkin kepala kita juga udah besar, sampai mau pakai helm aja kita kesusahan saking besarnya kepala. Apalagi kalau yang mengatakan bagus sekali pekerjaan adalah dia pencipta langit dan bumi. Pasti sebuah sukacita yang besar untuk kita sebagai anak-anak. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghargai apapun yang dilakukan umatnya untuk dia. Mau besar mau kecil, Tuhan hargai itu. Tapi kita melihat di bagian yang kedua, di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Setelah jemaat Tiatira dipuji Tuhan dengan luar biasa, tapi tiba-tiba Tuhan katakan, aku mencela engkau karena engkau membiarkan Isabel yang menyebut dirinya nabiah itu mengajar umatku. Tidak terlalu jelas Isabel ini siapa sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajar di gereja Tiatira. Tapi banyak penafsir yang mengatakan mungkin dia adalah istri dari penatua atau dia adalah orang yang mendapatkan kesempatan untuk melayani di gereja Tiatira. Tapi dia menyebut dirinya nabiah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nabi itu adalah orang yang menjadi penyambung lidah Tuhan kepada umatnya. Dan itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang aku ini nabi loh, bukan ya. Tapi itu adalah jabatan atau tugas yang Tuhan berikan. Bukan kita akhirnya datang-datang ngaku-ngaku kita ini nabi, kita ini orang yang diurapi dan lain sebagainya. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Nah, tapi Isabel ini dengan bangganya, dengan percaya dirinya, dia mengatakan kepada jemaat Tiatira, saya nabiah, seorang nabi perempuan. Dan dia mengajarkan hal-hal yang menyesatkan. Apa sebenarnya yang diajarkan Isabel? Dia mengajarkan kepada jemaat bahwa gak apa-apa kalau kamu terlibat dengan serikat buruh itu, kalau kamu mengadakan pesta dengan mereka, kalau kamu makan persembahan berhala karena kamu ada di serikat buruh itu, bahkan kamu melakukan perzinahan pada waktu pesta serikat buruh itu, gak apa-apa. Yang penting setelah itu kamu berdoa minta ampun sama Tuhan. Gila bukan ya? Kita bayangkan kalau ada hamba Tuhan sekarang yang ngomong begitu kepada jemaat. Mungkin tidak ada yang se-ekstrim itu, tapi tidak sedikit akan kita menemukan orang-orang yang dengan nama besar seorang hamba Tuhan banyak menyesatkan orang.
beberapa tahun yang lalu ada orang tua teman saya, sama-sama wali murid gitu ya. Pada suatu hari dia mengalami kesulitan ekonomi sehingga dia pergi ke rumah papanya untuk minta uang buat membayar SPP anaknya. Setelah dia dapat uang dari papanya, dia pulang. Karena hari itu hari Minggu, dia pergi ke gereja. Sebelum sampai ke rumah, dia pergi dulu ke gereja. Maksudnya dia beribadah dulu, baru dia pulang gitu ya. Akhirnya dia beribadah, dan di tengah ibadah selesai berkhotbah, hamba Tuhan ini mengatakan, Tuhan berbicara kepada saya, semua bapak ibu di ruangan ini, keluarkan isi dompetmu dan taruh di kantong persembahan. Jangan ada yang simpan-simpan. Kalau kamu ingin hidup diberkati Tuhan, keluarkan semua isi dompetmu. Jangan memuji Tuhan. Siapa yang berani tidak melakukan firman Tuhan, maka yakinlah hukuman Tuhan akan tersedia untuk kalian. Siapa yang gak takut jemaat digitukan? Wah, mereka semua keluarkan isi dompetnya. Termasuk teman saya ini, keluarkan isi dompetnya semua. Dia masukkan ke kantong persembahan karena dia gak mau dikutuk Tuhan, dan dia berharap dia bisa diberkati Tuhan. Begitu pulang dari gereja dia nangis. Lalu besok saya bayar SPP anak saya dengan apa? Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, ini terjadi saat ini, dan gereja itu ada di mana? Kenapa banyak orang yang berani mengatasnamakan dirinya itu utusan Tuhan, tapi dia mengajarkan hal yang tidak benar? Saya pun sering terganggu dengan, saya nggak tahu ya Bapak Ibu sering dapat apa tidak, satu message berantai di WA, bla 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 bla, cerita tentang apa gitu ya. Sebarkan pesan ini ke 10 orang, maka saudara akan mendapatkan berkat 10 kali lipat. Dan kalau tidak, maka Anda akan mendapatkan kesialan 10 kali lipat. Pernah dapat yang seperti itu? Pertanyaan saya, siapa yang melakukan begitu? Apakah berkat Tuhan itu bergantung dari SMS atau WA yang kita kirimkan? Jangan terpengaruh hal-hal seperti itu. Berapa banyak sekarang mengatasnamakan hal-hal yang rohani sekalipun, tapi menyesatkan jemaat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, mari kita menjadi jemaat yang cerdas. Caranya bagaimana? Ketahui kebenaran itu. Caranya bagaimana? Hanya dengan ini. Hanya dengan ini. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita membaca ini? Sudahkah kita mempelajari ini? Jangan-jangan 30 tahun kita mengenal Tuhan, tapi mungkin belum sekalipun kita selesaikan Kejadian sampai Wahyu. Ya, Tuhan kan tahu, Mbak, saya kan sibuk bekerja. Tuhan tahu. Tapi Tuhan juga tahu, kalau kita bisa memanage waktu, kita punya waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak saat ini hal-hal yang bisa menyelewengkan kita dari Tuhan. Bahkan begitu banyak hal-hal yang terjadi. Ya, namanya kita hidup bertetangga, gak usahlah yang terlalu ekstrim-ekstrim. Ada tetangga melakukan ini, ya wis melo ae lah, daripada nanti gak disenengi. Selama yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, silakan. Tapi kalau itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, dalam nama Yesus saya katakan, berhenti. Supaya Tuhan jangan mengatakan, terkutuklah. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, di dalam Wahyu ini Tuhan katakan, jangan menjadi orang yang suam-suam kuku. Anget enggak, dingin enggak. Kalau mau jahat-jahat sekalian, kalau mau baik, serius baik sekalian. Karena percuma kalau kita masih baik, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi karena ketakutan-ketakutan kita menghadapi masyarakat, menghadapi lingkungan, akhirnya ya kita ngikutlah. Saya berjemaat di sebuah gereja yang ada mayoritas suku tertentu, tapi rata-rata semua orang-orang yang punya usaha, bukan semua ya, sebagian orang-orang yang punya usaha masih berpikir begitu.
ya nggak apa-apa lah, cari pelaris. Kan kalau nanti tokonya laris, pekerjaannya berhasil, toh memberikan persembahan ke gereja. Saya katakan Tuhan gak butuh uang kita. Jangan main-main. Jangan beralasan ini untuk Tuhan. Tidak. Jangan melakukan dosa dengan alasan ini untuk Tuhan. Tidak. Berhenti. Jangan berkompromi dengan hal-hal yang kita tahu Tuhan tidak suka dengan itu. Kalau ada tetangga kita, saudara kita mungkin yang tidak mengenal Tuhan melakukan itu, ya sudah, kita hormati. Itu keyakinannya. Tapi bukan berarti kita ikut melakukan itu. Sungkan, Bu, kalau kita tidak sama. Tapi kita tidak takut dengan Tuhan. Kita sungkan dengan manusia, tapi tidak takut dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan, sama sebenarnya ya. Itu sangat terrefleksi dalam hidup kita. Kalau kita dapat undangan dari sekolah, kita sungkan kalau datang telat kan, karena kita pikir, aduh nanti tidak menghargai gurunya, tidak menghargai wali murid lain yang datang. Tapi berapa banyak orang yang tidak sungkan kalau terlambat ke gereja. Padahal terlambat ke gereja itu kan Tuhan tunggu kita. Tuhan pencipta langit dan bumi itu loh yang tunggu kita. Saya sering ajarkan kepada tim kami yang melayani, berapapun yang datang, ibadah dimulai. Kalau kita menunggu orang yang terlambat, sama saja dengan kita tidak menghargai orang yang tepat waktu. Dan kita tidak menghargai Tuhan yang sudah menunggu kita. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya saya paham ya, kita hidup di lingkungan Jawa, karena saya pun orang Jawa, walaupun di belakang nama saya sekarang sudah ada marga, tapi kan tidak bisa mencabut identitas saya sebagai orang Jawa. Sungkannya itu tinggi sekali. Gak enak sama orang. Ya, saya paham ya. Tapi sekali lagi, kalau itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, gak usah nego, gak usah kompromi. Kita bertoleransi dengan keyakinan orang lain, dengan prinsip orang lain, iya, karena kita hidup bermasyarakat. Tapi jangan pernah berkompromi dengan hal itu. Hitam-hitam, putih-putih, tidak ada abu-abu di dalam Tuhan. Apa akibatnya? Kalau kita berkompromi, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dilemparkan ke ranjang orang sakit, artinya apa? Mengalami kesakitan. Saya yakin setiap kita ingin hidup berumur panjang, tapi untuk apa umur panjang kalau sakit-sakitan? Walaupun saya tidak mengatakan berarti semua yang sakit itu karena dia dihukum Tuhan, tidak bisa kita balik seperti itu. Bisa saja sakit itu sebagai hukuman karena apa yang kita lakukan. Dilemparkan ke dalam kesukaran besar. Nah ini yang pasti, setiap kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka akan ada waktunya kita akan dilemparkan kesukaran besar. Mungkin tidak sekarang. Kalau kita pernah melihat ya film-film akhir zaman, betapa susahnya hidup orang-orang yang mengatakan dirinya itu Kristen pada waktu sudah pengangkatan besar. Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Ya. Lalu dikatakan juga anak-anaknya akan dimatikan. Anak-anaknya yang dimaksud di sini itu pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikut orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan akan matikan, Tuhan akan cerai-beraikan, Tuhan akan hapuskan itu. Dan yang terakhir dikatakan, Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang perbuatannya. Ada tabur tuai Bapak Ibu. Walaupun ini tidak berbicara tentang keselamatannya, siapa yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Tapi bukan berarti semua kita bebas dari apa yang kita lakukan. Pada waktu saya
langsung di Alkitab, salah satu teman satu kelas saya itu meninggal karena HIV. Sebelum dia bertobat, dia sudah terbiasa dengan narkoba, risek dan lain sebagainya. Sehingga setelah dia bertobat, baru ketahuan dia terjangkit HIV. Ya, dia setiap orang bisa memilih apapun di dalam hidupnya. Saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Semua orang bebas memilih. Tapi kita tidak bisa memilih akibat dari perbuatan kita. Misalnya, saya bisa memilih berenang atau naik gunung. Tapi kalau berenang ya pasti basah. Kalau naik gunung bisa jadi kedinginan, tidak bisa dibalik. Boleh nggak ya? Aku milih naik gunung tapi basah? Ya nggak bisa. Artinya apa? Kita bebas memilih apapun. Kita bebas mau menyukakan Tuhan, mau mengikuti kemauan kita, mau menuruti apa kata orang, bebas. Tapi kita tidak pernah bebas dengan akibat pilihan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, berhati-hatilah di dalam bertindak. Ini cukup untuk menjadi panduan kita. Dan ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membimbing kita. Jangan sampai hukuman Tuhan itu datang kepada kita. Masih lama, kan Tuhan belum datang. Tidak selamanya hukuman itu menunggu nanti akhir zaman. Bisa jadi kita sekarang menuai apa yang kita tabur. Dan Bapak Ibu, ada peribahasa yang mengatakan menabur angin, menuai badai. Artinya apa? Yang dituai itu lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih banyak. Kita tanam satu biji kangkung, tumbuhnya itu satu tanaman. Bisa mungkin sekali makan. Artinya yang kita tabur itu pasti lebih banyak. Jadi kalaupun kita menabur hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu pun yang akan kita tuai berlipat kali. Tapi kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita pun akan menuai berlipat kali. Karena kita mengatakan akan mendapatkan berlipat kali ganda. Nah, kalau nggak ngapa-ngapain, dapatnya dari mana? Jangan pernah mengharapkan, wah Tuhan akan melakukan berlipat kali ganda, memberkati berlipat kali ganda. Bapak Ibu, kalau 0 dikalikan berapapun hasilnya tetap 0. Supaya tidak hasilnya 0, ya minimal lah harus 1. Tapi itu pun ya tetap aja kan. Berapapun kalau dikalikan 1 kan ya angka itu sendiri. Jadi berapa banyak kalau hanya sekali kita lakukan, ya itu. Ada seorang teman pernah mengatakan begini, saya membantu orang dengan tulus karena saya tahu hal yang baik akan selalu kembali. Walaupun mungkin bisa jadi bukan dari orang itu, tapi hal yang baik itu akan selalu kembali. Dan beberapa waktu yang lalu kami baru disadarkan Tuhan itu ya, ada seorang dosen saya dulu, dia baik gitu ya, menolong kami dosen-dosen muda ini supaya data kami itu bisa masuk ke pemerintah dengan tulus. Padahal kalau dia lakukan itu di sekuler, dia bisa mendapatkan imbalan untuk itu. Tapi beliau tidak lakukan itu, beliau tulus aja melakukan itu. Nah, kemarin itu tiba-tiba kami menemukan kampus yang beliau pimpin itu data dosen dan mahasiswanya itu belum masuk ke pangkalan DP gitu ya. Jadi kami bilang, Pak, kok kami lihat belum masuk gitu ya. Akhirnya beliau sadar, ternyata rupanya timnya udah disuruh buat, cuma mereka nggak ngerti dan itu nggak dikerjakan. Akhirnya kami bilang, kami ada teman yang bisa membantu itu dan beliau bersedia membantu. Nah, dari sini saya disadarkan, iya ya, kalau kita selalu melakukan hal tulus untuk orang lain, maka orang lain pun itu akan dengan tulus melakukan sesuatu untuk kita. Jangan selalu berpikir, wah kita lakukan ini, kita sedang memiutangi Tuhan. Tidak. Semua orang kan berpikir begitu toh. Lakukan yang baik.
pasti nanti kita akan mendapatkan yang baik. Gak usah pun kita mengharapkan hal yang baik, tapi hal yang baik itu akan datang kalau kita lakukan itu semua dengan tulus. Karena itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita. Lalu bagaimana supaya kita tidak berkompromi? Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, supaya kita tidak berkompromi, maka janganlah mengikuti ajaran yang salah. Bagaimana kami tahu itu salah? Belajarlah hal yang benar. Kalau kita sudah belajar hal yang benar, pasti kita tahu hal yang salah. Sama kan kayak orang di bank, betul ya Pak Moko ya? Gak pernah kan diajari uang palsu, ini loh ciri-ciri uang palsu. Tidak, mereka diajari ini loh uang asli. Sehingga pada waktu yang dipegang uang palsu, pasti langsung tahu itu uang palsu. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita punya cukup. Semua hal yang benar kita punya cukup. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Saat ini tuh sungguh luar biasa media memfasilitasi kita. Di handphone kita bisa simpan Alkitab, sehingga di mana-mana kita bisa baca, harusnya. Tapi kadang-kala orang lebih senang baca WA daripada baca Alkitab kan. Di WA ada grup-grup yang bisa kita bangun, yang bisa kita buat untuk kita saling mendukung untuk belajar Alkitab. Beberapa tahun yang lalu waktu saya masih tinggal di Sukun Pondok Indah, kami punya grup WA umum ini. Di dalamnya itu kami buat baca Alkitab tiap hari, satu hari satu pasal, sehingga setiap orang kalau sudah baca dia akan laporkan saya sudah baca. Nah itu cukup memotivasi kita untuk kita mau tidak mau dalam satu hari itu menyiapkan waktu untuk membaca satu pasal. Media terlalu banyak memfasilitasi kita. Radio kita bisa dengar apapun yang menyampaikan firman Tuhan. Televisi, YouTube kita bisa buka dimanapun untuk kita bisa mendengar. Walaupun kita perlu hati-hati, karena yang ada di luar sana juga belum tentu hal yang benar yang disampaikan. Tapi yang pasti, dengan Bapak Ibu memegang ini, maka kita akan tahu mana yang benar. Jadi, supaya kita tidak berkompromi, kita harus tahu mana yang benar dan jangan mengikuti ajaran yang salah. Yang kedua, masih di ayat yang ke-24 dikatakan, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kita nggak perlu terlalu kepo dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, aduh, yang saya lakukan ini benar nggak sih? Akhirnya kita tanya-tanya sama orang, kalau menurut kamu bagaimana? Kira-kira saya begini tuh benar nggak ya? Bapak Ibu, nggak perlu kita cari-cari tahu membenarkan apa yang kita lakukan. Tapi lihat aja dari Alkitab, benar nggak sih yang saya lakukan? Kalau misalnya kata orang supaya saya punya pekerjaan itu, supaya bos saya itu senang, saya perlu punya sesuatu sehingga bos saya itu suka. Apa kata Alkitab tentang itu? Gak perlu cari-cari tahu, tanya-tanya. Kalau kira-kira kalau yang begini ini boleh nggak ya? Kalau yang begini ini boleh nggak ya? Beberapa hari yang lalu di handphone saya itu dibanjiri dengan berita tentang koin keberuntungan. Dengan punya koin itu uang kita akan berlimpah-limpah. Apa salahnya sih Bu? Kan hanya punya koin begitu saja. Kemudian kita selidiki, ini sesuai nggak ya dengan Alkitab? Nggak usah lah mencari-cari yang seperti itu. Matius 6 ayat 33 mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nggak perlu cari-cari yang begitu. Selama kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, mencari sumber berkat itu, maka Dia memilih segala sesuatu itu. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia akan memberikan itu untuk kita. Tapi masalahnya bagaimana ditambahkan? Seperti
seperti yang saya gambarkan tadi ya. Bagaimana dikalikan kalau yang kita pegang ini 0? Mau berapa banyak pun, mau 1000 pun yang mau dikalikan dengan kita, mau 1 juta pun yang dikalikan dengan kita, kalau yang kita pegang ini 0, hasilnya akan 0. Karena itu nggak usah mencari yang sia-sia. Ayat yang ke-25 mengatakan, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Jadi bertekunlah dalam pengajaran yang benar. Bertekun artinya apa? Setia dengan pengajaran yang benar sampai Kristus datang kedua kali. Jangan pernah berpikir Tuhan meninggalkan kita, Tuhan membiarkan kita berjalan sendirian. Tidak. Seringkali kita yang ninggalin Tuhan. Nanti kalau udah dapat masalah nangis-nangis, Tuhan kok Tuhan biarkan aku sendirian. Tidak. Mari kita rubah konsep kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, tapi seringkali anak-anaknya yang meninggalkan dia karena sudah merasa dirinya mampu, sudah merasa bisa berjalan sendiri dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita mengalami seperti jemaat Tiatira, ditegur Tuhan. Tapi mari kita koreksi diri kita. Apakah selama ini kami itu berkompromi dengan hal-hal yang tidak Tuhan suka? Kita bertoleransi sebagai masyarakat karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Iya, harus supaya terjalin kerukunan. Tapi bukan berkompromi, karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta dengan hormat Mas Andri Haribandi boleh memimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman yang dapat kami nikmati. Ya Tuhan, tolonglah kami sehingga kami mengerti kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkannya. Demikian juga hamba berdoa untuk seluruh hamba-Mu yang sudah terlibat di dalam kebaktian ini Tuhan, baik singer, songwriter, musik, operator LCD, Tuhan, operator sound system, semuanya kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati apapun yang sudah kami lakukan untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, bahkan doa yang sudah dipanjatkan tadi kabulkanlah ya Tuhan, bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang, namun apabila kami pulang, kami mohonkan Tuhan tangan kasih menjamah kami. Belas kasih dari Tuhan, yaitu belas kasih dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.